Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda, Masya Allah luar biasa sekali para jamaah sekalian dari Rumil yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, afiat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting Allah istiqomahkan untuk terus belajar, karena saya punya prinsip hidup itu untuk belajar dan terus mengambil pelajaran. Belajar nggak harus kita datang ke sebuah instansi, kita sekolah, kita meneruskan pendidikan S1, S2, bahkan sampai S3, karena belajar bisa dimanapun, ya. Bahkan dari pengalaman dan melihat kejadian orang-orang di sekitar kita itu juga disebut dengan belajar, ya. Belajar dari masa lalu kita untuk merubah, mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi, itu juga belajar. Jadi belajar ini dari manapun, biarpun anak kecil yang ngomong, kalau yang keluar dari lisan anak kecil itu adalah ilmu yang bisa dijadikan pelajaran, itu juga belajar. Sekalipun mohon maaf, yang keluar dari kotoran ayam, tapi kalau itu bisa diambil ibrah pelajaran, itu juga kita lagi belajar, ya. Jadi belajar itu bisa dari manapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Amma ba'd, ibu-ibu sekalian, apa kabar Bu? Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita meneruskan pembahasan yang bulan kemarin, ya. Kalau ada yang bulan kemarin nggak hadir tapi mungkin hadir secara online, ada yang menyaksikan via YouTube, TikTok ataupun yang lainnya gitu ya. Ini insya Allah kita lanjut di maqalah ketiga, al-maqalatus salisah, maqalah yang ketiga. Saya lupa banget dari kemarin, kalau ibu-ibu pengen kitabnya juga, kitab apa disebutnya ini, Nasaihul Ibad, itu kemarin Bu itu nggak hadir ya? Lagi nggak hadir ya? Nanti bisa dikolektifkan ya sama Bunda atau yang lainnya siapa gitu, nanti saya bawakan yang terjemahannya yang tipis, jadi buat ibu-ibu sebagai pegangan di rumah ya. Atau mau yang gundul? Bingung ya Bu ya, yang gondrong aja puyeng ya, apalagi yang gundul gitu ya. Insya Allah nanti kita belajar bareng-bareng ya ibu-ibu ya. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk pengarang kitab Nasaihul Ibad ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah, khususan mu'aliful kitab Nasr Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Ya. Jadi ini masih di maqalah ketiga ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita pembahasan tentang keimanan, yang sebelumnya lagi terakhir sekali bulan lalu kita bahas tentang pentingnya dekat dengan ulama. Ya. Jadi ibu-ibu yang sering datang ke majelis ilmu, yang sering berjumpa dengan para ulama, hidupnya insya Allah diberkahi Allah. Kemarin sudah saya bahas, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasin baliyat. Ada sekelompok orang, kata Nabi, sekelompok umatku nanti yang mereka tuh nggak mau deket sama ulama, nggak mau datang ke majelis ilmu, nggak mau bertanya, padahal dia nggak tahu.
Karena kan tipologi manusia ini ada berbagai macam terkait pengetahuan. Ada dia yang tahu, kemudian dia tahu bahwa dia tahu, dan dia mau untuk memberitahu. Paham nggak, Bu? Ribet bener ya bahasanya ya. Dia paham ilmu, dia sadar kalau dia punya ilmu, dan dia punya kemauan untuk mengajarkan ilmu. Nih, tipe yang pertama. Ada model tipe yang kedua. Dia paham ilmunya, tapi dia nggak sadar kalau dia orang alim. Akhirnya dia nggak mau ngajarin ilmu sama orang lain, padahal dia orang alim gitu. Nah, untuk diri dia sendiri. Ada yang ketiga. Yang ketiga adalah dia tidak tahu, dan dia tahu bahwa dia tidak tahu, kemudian dia nyari tahu. Paham ya, Bu ya? Kita tahu nih, Allah saya bodoh, saya kurang ilmunya, saya kurang belajarnya, saya kurang ibadahnya. Dan saya sadar kalau saya orang yang kurang terhadap ilmu, baik itu ilmu agama ataupun yang lainnya, maka dari sekarang saya giat untuk nuntut ilmu. Nih orang yang bagus model begini nih. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Saya nggak tahu deh tingkatannya di mana gitu ya. Tapi ada model yang keempat. Apa model yang keempat? Dia tidak tahu, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, kemudian dia tidak mau mencari tahu. Susah apa enggak bahasanya tuh? Intinya dia bodoh, dia kagak tahu apa-apa, dia kagak mau belajar, dan dia kagak sadar dia bodoh. Begitu bahasa kitanya ya, Bu ya. Nah, ini tipe manusia yang keempat yang paling merugi. Karena apa? Dia sudah menyia-nyiakan waktunya untuk beramal solih, berbuat baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surah Al-Asr, ini sering kita baca dari kecil, wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bis. Kata Allah, wal asri, demi masa, semua manusia yang hidup nih, makhluk Allah, rugi semuanya, enggak ada yang enggak rugi. Kecuali siapa? Pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah. Dia enggak rugi. Kenapa? Hatinya terpaut sama Allah. Allah, dikit-dikit ingat Allah. Pengen maksiat, takut sama Allah. Kenapa? CCTV Allah, malaikatnya di mana-mana. Pengen melakukan maksiat, melakukan kebaikan, tidak sholat dan lain sebagainya. Faham dia kenapa? Allah mengawasinya. Imannya sudah di atas rata-rata. Illal ladzina amanu, orang yang beriman enggak rugi, kata Allah. Wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Amal soleh itu apa saja, ibu-ibu sekalian? Ada yang tahu? Disebutkan amal soleh ini, nah disebutkan di sini ya. Tadi sudah saya, oke. Qala Mu'az, berkata Mu'az, al-amalus solih, amal soleh itu alladzi fihi arba'atu asya, ada 4 hal yang masuk dalam kategori amal solih. Apa itu? Yang pertama, al-ilmu, ilmu. Orang nyari ilmu berarti dia lagi mengerjakan amal soleh. Orang belajar ngaji, duduk di majelis ilmu, dia lagi amal soleh. Yang kedua, wan niyatu, niat yang baik, itu juga amal soleh. Ibu pengen berbuat baik, baru niat, belum dilakuin, itu udah amal soleh. Ya Allah, hari ini saya mau masakin suami masakan terenak, yang paling mahal. Pokoknya dari pagi sampai sore perut suami saya kenyang ya Allah. Tapi begitu mau masak kita mager, males bener motong-motongnya. Aduh, buka bawangnya lagi, ya nguleknya lagi, udah kagak jadi dah, beli Gojek aja dah kalau gitu. Padahal tadi sudah berniat, tapi ketika melaksanakannya tidak sampai terrealisasi niatnya. Baru niat yang baik itu sudah masuk dalam catatan al-amalus solih, amal soleh. Ibu mau berangkat ke pengajian, udah siap-siap, dikabarin sama tetangga, Bu mau kemana? Mau datang ke Rumil tuh, kita nerusin kajian Nasuihul Ibad. Ngapain ngaji? Emang kenapa? Itu sinetron baru mulai tuh, sayang nanti kalau kita kagak nerusin. Udah nonton dulu sinetron katanya. Akhirnya yang tadinya mau melangkah keluar rumah, mau datang ke majelis ilmu, nggak jadi, ketahan. Tapi udah niat, itu juga sudah dihitung al-amalus solih. Ya, makanya segala sesuatu niatinnya yang baik, bah.
An-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Ada niat, ada azam. Panjang nih bahasannya, kita belum masuk bahasan al-maqalah as-salisah. Ya Bu ya. Ada niat, ada azam. Saya pengen nanya sama ibu-ibu. Ibu misalkan bulan depan pengen umroh, bilang sama saya, Ustazah insya Allah pertengahan bulan depan nih saya mau umroh. Itu niat apa azam? Niat apa azam? Sekali lagi, niat atau azam? Itu azam. Kapan niat umrohnya? Labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu niatnya, kita baca niatnya ketika lagi ngambil mikot. Ada yang di Bir Ali, ada yang di Ja'rona, ya, ada yang di Hudaybiyah dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan niat umroh. Sudah mandi ihram, sudah pakai pakaian ihram, sudah sholat sunnah ihram, baru kita dituntun, dibimbing sama mutaifnya. Ibu-ibu, yuk kita niat bareng-bareng. Nawaitul umrata wa ahramtu biha, baru bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu yang disebut dengan niat. Jadi niat itu kalau dalam kitab Safinatun Najah pengertiannya adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud sesuatu disertai dengan perbuatan. Jadi yang dimaksud dengan niat adalah sesuatu yang dimaksudkan dibarengi sama amal solehnya. Ibu mau sholat, niat. Kapan niatnya? Ketika takbir kan? Allah, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita berniat usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala. Ibu mau puasa, niatnya kapan? Di malam hari atau lagi sahur? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tuh. Jadi kalau ibu mau umroh bulan depan tapi bilang sekarang, itu bukan niat, keinginan, azam namanya. Ya. Maka kalau ada orang dia baru niat amal solih, belum sampai kelar amal solihnya, itu sudah dihitung amal solih. Baru niat. Makanya kita kalau berniat sesuatu itu harus benar-benar karena Allah. Tuh dalam kitab Arba'in An-Nawawi, apa bab pertama yang dibahas tentang niat. Kenapa? Karena hati ini suka terombang-ambing, berubah-ubah. Betul nggak Bu? Iman naik turun, udah kita bahas. Iman yazid yangkus, naik turun. Begitu juga keinginan kita untuk beramal soleh naik turun. Sama kayak hati kita nih naik turun Bu. Perasaan berubah-ubah. Ibu sama bapak tiap hari cintanya apa kadang-kadang ada sebelnya juga? Banyakan sebelnya apa cintanya? Tergantung kondisi. Betul ya Bu ya? Kalau lagi sebel, sebel. Kalau lagi cinta, cinta benar, Masya Allah ya Rabb. Ini hati kadang berubah-ubah. Makanya niat itu jangan sampai berubah-ubah. Apa yang kita niatkan itu yang didapat. Tuh dalam Arba'in Nawawi, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Ya, siapa orang yang niatnya karena Allah, dia dapat redha Allah. Ini dulu Nabi pengen hijrah ke Madinah. Nabi bilang sama para sahabat, kalian akan mendapatkan nanti di Madinah sesuai dengan yang kalian niatkan. Ada yang niatnya karena Allah, makin soleh nyampe Madinah. Ada yang niatnya di sana, kan dia orang Mekah nih, nanti sampai nyampe Madinah kira-kira perempuannya cakep-cakep nggak ya? Kalau ada yang cakep saya nikahin satu dah, boleh dah. Akhirnya bener nyampe Madinah, dia nikah sama orang Madinah. Ada yang niatnya, oh kayaknya Madinah nih bisa jadi tempat atau wadah saya untuk berusaha, berdagang. Udah saya jualan aja nanti di Madinah, bener jadi pengusaha. Jadi apapun yang kita niatkan di situ Allah realisasikan. Makanya hati-hati, niatnya kudu dibenerin, ditajdid lagi, diperbarui lagi. Ibu datang ke Rumil, niatnya apa nih? Nambah ilmu, nyari berkah atau nyari berkat?
Karena banyak ibu-ibu yang tiap hari pulang ke rumah bawa berkat. Nggak setenteng, 2 tenteng. Belum yang di depan pisang masuk, jeruk masuk, lemper masuk ya. Apa hukumnya masukin makanan kue lagi ngaji, Bu? Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Kalau sohibul hajatnya redho. Kata sohibul hajat yang punya acara, Bu, ini yang ada di depan, mangga, bungkus sambil plastik. Ibu-ibu biasanya kalau udah digituin buru-buru berebutan plastik. Makanya kantong atau tas yang paling ajaib itu bukan tas bapak-bapak, tapi tas ibu-ibu. Semua masuk. Masya Allah. Selagi diizinkan sama sahibul bait, sahibul hajat yang punya acara itu halal. Tapi kalau belum diizinkan, kata yang punya acara, makan di sini aja, jangan ada yang dibungkus. Nggak boleh kita bungkus, tapi pelit bener begitu ya Bu ya. Biasanya sih kalau udah disajiin berarti udah boleh dibawa pulang. Enggak. Jadi tergantung kita niatnya karena Allah atau karena yang lain nih. Yang pertama ditajdid dulu niatnya. Ya. Itu yang pertama. Saya izin minum dulu boleh Bu? Bismillah. Baik, amal soleh tadi ada arba'atu asya, 4. 1, ilmu. Yang kedua, an-niyatu, niat. Yang ketiga, was-sabru. Ibu sabar. Badannya sabar, hatinya sabar, jiwanya sabar, semuanya sabar, itu amal soleh. Sabar, dihianatin sama orang, amal soleh. Nauzubillah min zalik, tapi ya Bu ya. Sabar, hak kita dimakan sama orang lain, amal soleh. Sabar ketika kita dizolimin oleh orang lain, amal soleh. Jadi yang masuk dalam kategori amal soleh adalah orang yang punya sifat sabar. Ini yang pertama. Jadi sabar itu ada 2. Ada sabar menjalankan ibadah kepada Allah, ada sabar menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Bu, jangan dimakan, kenapa? Lagi puasa. Kita sabar tuh. Kapan azan maghrib nih ya Allah? Ngelihat handphone, ada video es campur pakein kolang kaling, ngelihat TV iklan sirup, ngelihat anak-anak lagi pada makan, ya Allah sabar. Ini namanya sabar ketika sedang beribadah kepada Allah. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Bu, ikut yuk Bu, ngapain? Ini kita punya berita baru. Nih hati-hati. Membicarakan orang lain, benarnya gibah, salahnya fitnah. Tapi benar ustazah, ini mah kagak bohong-bohong kata ibu-ibu. Saya valid dapat info, emang ibu itu begini orangnya. Walaupun benar, itu jatuhnya ghibah. Kalau itu salah, jatuhnya fitnah. Hati-hati ini ya. Wal ghibatu tuzilul amal sholih. Gibah itu bisa menghilangkan amal soleh. Ibu udah sholat, puasa, bakti sama suami, didik anak-anak, tiba-tiba pas datang ke pengajian ibu gibah sama kawan-kawan, habis amal solehnya, dimakan oleh gibah tersebut. Ini wal ghibatu tuzilul amal soleh. Ilmu, niat, sabar. Yang ketiga wal ikhlas. 4. Yang ketiga sabar, yang keempat ikhlas. Niat, ilmu, sabar, ikhlas. Ini yang disebut dengan amal salih. Ikhlas, ya Allah, saya ikhlas. Apa yang disebut dengan ikhlas, Bu? Ikhlas itu tatkala lisan kita tidak lagi berucap kata ikhlas. Kalau ada masih ibu-ibu yang sering ngomong ikhlas, ada orang minjem sama kita ngutang. Berapa? 5 juta. Gak mau bayar, kata temennya, emang kamu nggak nagih? Udah, saya mah ikhlas, biarin aja. Padahal dalam hatinya dongkol. Mudah-mudahan besok begini dan lain sebagainya. Nih, orang ikhlas itu adalah ketika lisannya tidak lagi mengatakan ikhlas. Ini benar-benar ikhlas. Kalau dia sering ngulang-ngulang kata ikhlas, itu belum ikhlas. Sama suami dikasih duit sehari 20.000 buat belanja, ikhlas saya mah bang, alhamdulillah. Bukan ikhlas, nyindir.
Apalagi sambil nyuci piring dibentak-bentak piringnya. Wah, wah, wah. Ini bukan lagi ikhlas ya. Jadi ikhlas adalah ketika tidak lagi terucap kalimat ikhlas. Ini yang disebut dengan al-amalus sholih. Oke. Baik ibu-ibu, kita masuk di wal maqalatus salisah. Maqalah yang ketiga. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man dakhalal qabra bila zadin, siapa yang masuk ke kuburan, siapa yang wafat nanti, yang sudah dikuburkan, bila zadin nggak punya bekal, ai minal amali soleh, nggak punya bekal amal soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Kalau ada orang keburu masuk kubur, dia meninggal, dia wafat, nggak punya bekal zat amal solih, maka disebutkan faka'annama raqibal bahra bila safinatin, seolah-olah dia seperti orang yang sedang mengarungi lautan tanpa perahu. Bila safinatin, ibu mau nyebrang dari sini ke Lampung, nggak pakai bot, nggak pakai ferry, nggak pakai perahu, ibu berenang sendirian, nyampe apa kagak? Bisa beberapa kemungkinan. Pertama tenggelam, yang kedua dimakan ikan hiu, ya, yang ketiga ya pokoknya udah mati aja begitu, ya. Jadi orang yang masuk ke dalam kubur, dia wafat dan belum punya zat amal solih, bekal, ini seperti orang diumpamakan yang lagi berlayar di tengah lautan tapi nggak pakai apa-apa. Ada orang walaupun dia nggak pakai perahu, ada galon, masih dia bisa bertahan. Ada dia pakai getek, tahu getek orang Cinere? Tahu? Sini ada getek apa kagak? Bambu ya bu ya, masih dia bisa bertahan, masih ada pegangan. Tapi ada orang yang menelusuri lautan tanpa punya pegangan bekal sama sekali, nggak bakalan dia sampai. Ai fayagroku gorkon la khalasalahu illa bima yungkiluhu. Apa maknanya? Ada orang yang kalau dia mengarungi lautan tanpa perahu, dia berenang sendirian, fayagroko gorkon la khalasalahu, dia tenggelam setenggelam-gelamnya, sedalam-dalamnya, la khalasalahu, nggak ada yang bakal bantuin. Orang mau bantuin juga susah. Kemarin saya ngelihat berita di TikTok, ada sekumpulan anak muda remaja itu di daerah Makassar apa Sulawesi ya, daerah Sulawesi, mereka berenang di area air terjun, ya. Ternyata air terjunnya itu dalamnya 10 meter. Meninggal yang dua. Ada yang pakai jilbab abu-abu sama jilbab hitam. Saya lihat videonya itu bu. Ya Allah. Itu baru air terjun, baru di sungai. Belum di lautan. Air terjun airnya masih enak rasanya. Lautan udah luas, besar, dalam. Airnya asin lagi, Masya Allah. Makanya waktu itu ada kasus kejadian kapal terbalik di Danau Toba. Di sini ada orang Sumatera Utara, ada orang Medan. Ada Samosir ya, nyebrang arah Samosir. Kebetulan saya punya suami saya Nasution aslinya Medan. Pernah sekali saya nyebrang, memang bu, Masya Allah, Danau Toba itu kan salah satu keajaiban dunia ya. Airnya hijau banget, jadi kalau hijau tuh berarti dalam. Bening, hijau, bersih, Masya Allah. Dan nyampe tengah tuh kita kayak di laut, padahal di danau. Ombaknya besar, anginnya kencang, bahkan kadang-kadang ada badai di tengahnya. Itu nyebrang dari pelabuhan Tomo kalau nggak salah ke Samosir tuh sekitar 1 sampai 1,5 jam ya. Ada kapal-kapal kecil tuh. Nah itu yang jatuh waktu itu kapal kecil. Sampai minta bantuan dari luar negeri. Karena nggak memadai alatnya untuk menyelamatkan para korbannya, itu langsung terbalik gitu ya, karena kelebihan muatan, lagi lebaran waktu itu mereka ditemukan di kedalaman berapa ya, saya lupa, ratusan meter, ternyata dalam bener itu Danau Toba. Sampai para penyelam yang handal itu nggak bisa masuk ke bawah, nggak bisa. Mereka sampai pakai alat yang diturunin ke bawah dan itu sampai ratusan meter, udah kelihatan membeku semua para mayatnya itu di bawah. Masya Allah. Ya Allah bu, ratusan meter, Ustazah, saya 2 meter aja kagak berani. Ya bu ya. Apalagi ratusan Masya Allah. Nih bagaikan orang yang lagi berenang di tengah lautan.
Fayagorokogorkon, dia tenggelam setenggelam-gelamnya. Khola solahu, nggak ada yang bisa nolong, yang nolong juga takut. Illa bima yungkiduhu, kecuali orang yang memang bisa memberi pertolongan kepadanya. Siapa? Pertama Allah. Yang kedua bisyafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Rasul. Dan yang ketiga syafaat keluarga, anak saleh. Idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmi untafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. 3 yang nanti bakal nolongin kita dalam kubur. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ini 3 yang bakal nemenin kita. Almal, harta pulang. Ibu punya mobil sehebat apapun, semahal apapun, apa keluaran terbaru? Palisade. Alphard keluaran tahun 2024 paling mahal. Kira-kira kalau kita mati ikut dikubur apa enggak? Enggak. Yang ngerasain siapa? Bini baru. Nih hati-hati nih, nggak ada yang tahu kita masalah hidup ini ya Bu ya. Sibuk kita di dunia, maka judul kita kejar akhiratmu biar dunia ngikutin kamu. Dunia yang seperti apa? Dunia yang bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak dari kita yang cuma ngejar dunia, lupa sama akhirat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal kamu untuk akhirat seolah-olah mati kita besok. Beramal kamu untuk dunia seolah-olah kamu selama-lamanya hidup. Jadi bekerja boleh, tapi jangan lupa sama akhirat. Pas mau kerja niatin, ya Allah saya niat mencari nafkah lillahi ta'ala, untuk ibadah, cari ridhamu, untuk menafkahi keluargaku. Itu semua tuh niatinnya karena Allah, buat amal soleh, buat ibadah. 3 cuman yang ikut. Keluarga, suami, anak, secinta-cintanya suami sama ibu. Ibu deh kalau suami meninggal mau ikut dikubur apa enggak? Tapi katanya cinta. Kalau suami meninggal, ya udah ogah saya mandi sendirian aja, begitu ya Bu ya. Makanya tidak akan ada yang bakal menemani kita di dalam kuburan nanti kecuali 3 tadi, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan. Apalagi anak soleh ini dia ahlul Quran. Ahlul Quran. Jadi salah satu anak yang bisa memberi syafaat orang tuanya nanti kelak di yaumil akhir, di kuburannya. Di akhirat kelak, yaitu anak yang mereka ahlullah, ahlullah, mereka yang hafal Quran. Walaupun anak kita nggak hafal Quran, minimal tuh anak bisa baca Quran, hafal Quran. Anak saya nggak hafal Quran ustazah, cuman baca Quran tiap habis sholat, nggak pernah ketinggalan. Bagus, ini juga yang ngasih syafaat nanti sama orang tuanya. Bagaimana anak kita mau ngasih syafaat kalau ibunya tidak pernah mendidik Al-Quran? Makanya yuk ajarin anak-anak kita dulu. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Ibu ada yang tahu? Siapa Zaid bin Sabit? Kenal? Pernah kenalan nggak? Pernah dengar kisahnya? Zaid bin Sabit ini adalah seorang penulis di zaman Rasulullah yang menulis wahyu. Jadi turun wahyu Al-Quran ditulis sama Zaid bin Sabit. Dia yang penulis nih ya, hadis Rasul ditulis lagi. Kecerdasannya di atas rata-rata, pinter. Bahkan di usianya yang waktu itu masih sekitar 11 atau 12 tahun, beliau sudah hafal belasan juz. Yang mana di zaman Nabi Al-Quran itu belum dibukukan. Jadi kalau ibu buka Al-Quran, baca Quran, ini baru dibukukan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dulu Quran itu masih dari mulut ke mulut. Belum ada harokatnya tuh, bacanya bagaimana tuh? Kalau ibu-ibu langsung ke Museum Wahyu, ini kalau kita umroh sekarang kan ada tuh, masuk Museum Wahyu ya. Ada Quran dulu tahun sekian, ada di zaman tabi'in, ada tuh napak tilasnya. Itu nggak ada harokatnya, gundul. Bahkan ada yang nggak ada titik-titiknya, Masya Allah. Itu masih dari mulut ke mulut. Ada yang mencatatnya di pelepah kurma, ada yang mencatatnya di pohon, ada yang mencatatnya di bajunya, dan lain sebagainya. Belum dibukukan, tapi Zaid bin Sabit sudah hafal belasan juz kala itu.
langsung dengar dari Rasul. Berkat siapa Zaid bin Sabit hafal Quran di usia belia? Ibunya Nawarah binti Malik yang menyebabkan anaknya hafal Quran. Minimal kita, Bu, kalau kita nggak hafal Quran, minimal anak kita yang hafal Quran. Betul ya, Bu ya? Kan ibu-ibu mah suka begitu, ya Allah, saya dulu susah, sekarang ketika saya senang, minimal anak saya nggak susah, dia makan yang enak, jangan kayak saya dulu ya Allah. Kan begitu kita. Ya Allah, saya dulu nggak sampai sarjana sekolah saya, tapi minimal anak saya kudu sarjana ya Allah. Tuh, emak-emak kan begitu. Jangan cuma perkara duniawi yang kita doakan begitu, tapi juga ukhrawi. Ya Allah, saya nggak hafal Quran, saya nggak jadi guru, saya nggak jadi ulama, tapi minimal kelak anak saya yang bakal jadi ulama ahli Quran. Tuh, amin ya rabbal alamin. Doa kita gitu sama Allah ya. Bima yungkiduhu, jadi yang ngasih syafaat itu apa? Satu, rahmat Allah, Allah yang nolong. Yang kedua, syafaatnya Rasul. Ketika kita lagi tenggelam nanti di dalam kubur tuh, gak ada yang nolongin, Bu. Kita mau teriak-teriakan segimanapun gak ada yang nolong. Makanya kalau kita habis nganterin mayit di kubur, itu boleh berlama-lama tuh. Kenapa? Sebab kalau keluarga dan orang yang mengantarkannya sudah balik meninggalkan kuburannya, datang malaikat. Di situ mulai deg-degan. Ditanya, man rabbuka, man nabiyuka. Kalau tadi belum tuh, belum datang, masih ada keluarganya. Ketika dia sudah sendiri, baru ditanya apa yang kamu lakukan, bagaimana amal solih kamu, sudah siap azab-azab yang lainnya di dalam kubur. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab kubur ya Allah. Ya, salah satu keutamaan orang yang terhindar dari azab kubur adalah mereka yang wafat husnul khatimah, meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat salah satunya. Ini hari apa, Bu? Senin, berapa hari lagi? Ada yang minat apa enggak? Nanti aja ustazah gitu ya, Bu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari azab kubur. Dulu Nabi SAW, ini berarti benar perumpamaan ini, faka'anna marokibal bahra bilas safina, karena orang dalam kuburan itu lagi tenggelam minta pertolongan, ya Allah tolong saya ya Allah. Sampai yang di dalam kuburan itu berkata, ya Allah kalau saya punya kesempatan balik lagi ke dunia, saya akan jadi orang yang ahli sedekah, saya akan sholat tepat waktu, saya tidak akan berzina, saya tidak akan minum minuman keras dan lain sebagainya. Kata malaikat, kemudian Allah berkata, terlambat, gak bisa balik lagi. Makanya orang yang di kuburan pada betah, Bu, gak balik-balik lagi. Ya, Bu ya, kan gak ada yang balik lagi. Kenapa? Emang kagak bisa balik lagi? Mau gimana balik lagi gitu ibaratnya, Masya Allah. Itu mereka semua diazab oleh Allah. Dulu Nabi pernah jalan sama para sahabat melewati 2 kuburan. Ketika itu Nabi mendengar ada yang berteriak-teriak. Nabi bilang sama para sahabat, berhenti dulu. Kenapa wahai Rasul? Ini aku ngedengar suara tangisan dan teriakan dari 2 kuburan nih yang saling bersebelahan. Kemudian Rasul ambil pelepah kurma, tuh pelepah kurma, ya daun kurma tuh, dibelah 2 sama Nabi, ditancepin satu-satu. Ditanya sama para sahabat, wahai Nabi apa yang kau lakukan? Kata Nabi, ini 2 orang yang ada dalam kuburan lagi teriak-teriakan, lagi disiksa, menangis, sedih hatiku melihat umatku sedang disiksa, kata Nabi. Emang kenapa wahai Nabi? Yang pertama, kuburan yang pertama dia disiksa disebabkan karena buang air kecil yang tidak bersih. Dia punya baul kencingnya tuh nggak dibersihkan, nyepret kemana-mana. Kalau dari toharuhnya saja sudah salah, kalau dari mohon maaf istinja atau ceboknya sudah tidak benar, itu akan berefek kepada ibadah yang lainnya. Sholatnya nggak sah, hajinya nggak sah, ibadahnya nggak sah. Kenapa? Udah kecepretan najis bajunya. Makanya kalau orang-orang yang warok, benar-benar warok, dia kalau habis buang air kecil atau mau buang air kecil, dia buka dulu pakaiannya. Kenapa? Biar tidak ada yang menyepret. Yang kedua, ada tata cara biar kita istinja itu kan. Ya, kalau dalam kitab fikih itu di awal-awal sudah dalam bab toharo dibahas. Apa tata cara istinja? Kita ngedehem, kemudian
pencet perutnya sambil dideham. Kemudian duduknya pun harus, jongkoknya pun ada cara jongkoknya. Tapi ustazah bagaimana WC zaman sekarang duduk semua? Nah iya betul ya Bu ya. Boleh-boleh saja duduk dengan catatan tetap dideham dan dibersihkan perutnya, dipencet gitu, biar keluar kotorannya semua. Karena banyak sekali yang dia belum tuntas kencingnya. Ketika sholat mau sujud, mau ruku, Allahu Akbar, keluar. Ya, tapi bisa kita bedain Bu. Kalau yang keluarnya itu ada tekanan, kita merasa ada tekanan, berarti itu air kencing. Batal sholat kita. Tapi kalau kita merasa basah pakaian dalam kita karena keluar dan keluarnya itu bukan ada tekanan, cuman kayak basah aja, bisa jadi itu sisa air yang masuk ke area alat vital kita. Nah itu tidak membatalkan. Jadi ada tekanan atau tidak? Kalau ada tekanan berarti itu batal. Ya, maka harus diperhatikan. Orang zaman sekarang kan semakin dia kaya, semakin dia modern, istinja atau ceboknya semakin amburadul. Kita jalan-jalan ke hotel bintang 3. Di hotel bintang 3 masih ada ember, masih ada gayung, masih ada selang. Kadang-kadang WC-nya duduk, kadang-kadang jongkok. Tuh kita yang namanya cebok kayak di rumah enak Bu. Wow, berapa ember tuh? Air ngalir, bur terus ya. Bersih. Itu bintang 3. Nginap ke hotel bintang 4. Ember kagak ada, gayung kagak ada, ledeng kagak ada, adanya shower. Begitu dipencet kekencengan. Masya Allah, kata ibu-ibu. Kaget nih, kenceng bener ya katanya ya. Belum di setting itu. Ada setting kecil, ada setting besar. Akhirnya cuman pakai shower. Kadang showernya keluar kecil, nggak puas kita untuk istinjanya. Bahkan kadang-kadang nggak bersih. Dah. Hotel bintang 4 naik, kita nginep di hotel bintang 5. Ya, shower kagak ada, ledeng kagak ada, ember, gayung kagak ada, WC duduk. Ternyata tuh air dipencet keluar dari belakang. Begitu dipencet tuh air nyemburnya sampai pintu. La ilaha illallah, kata. Habis baju semua. Ini realita ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Biasa kita pakai shower atau pakai gayung, tiba-tiba kita nemuin WC yang dia tuh keluar semburan dari belakang. Pasti saya yakin ibu-ibu dalam hati tuh merasa, ya Allah saya kurang nyaman bener ya Allah istinja model begini. Betul nggak? Tapi kalau pakai ya minimal kalau showernya kenceng gitu ya Bu ya, atau embernya ada, gayungnya ada, enak tuh kita istinja. Ada lagi, kalau sudah di tingkatan yang lebih luks lagi, lebih mewah lagi, gak ada air sama sekali, pelit sama air. Tapi tisu banyak bergulung-gulung. Ya Robbi. Saya walaupun naik pesawat Bu, saya biasanya kalau naik pesawat tuh nyiapin air segini nih, air spray segini. Karena gak betah kalau cuman pakai tisu. Jadi cara istinja yang benar itu bukan tisu basah duluan baru kering. Itu nggak bisa menghilangkan najis, tapi kering dulu baru basah. Kering dulu baru basah. Tapi kalau kita ngelapin bayi ustazah biasanya langsung tisu basah. Kan bayi mah belum ibadah, belum sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak bisa menghilangkan zat najis tersebut, maka bersihkan dengan tisu kering dulu, udah hilang, baru kita hilangkan dengan tisu basah. Kalau tidak ada air, tapi kalau saya lebih prefer, saya lebih suka ada air ya. Bahkan istinja yang baik itu air campur batu. Pulang dari sini ibu mampir lu ke kali mana gitu, cari batu-batu kecil. Ya. Karena afdolnya itu kalau dalam babut toharoh tentang pembahasan istinja yang baik itu batu dicampur dengan air. Tapi kalau cuman ada air tidak apa-apa. Kalau cuman ada batu ustazah ya nggak apa-apa juga. Cuman saya rasa-rasanya masih nyisa aja begitu ya Bu ya. Ini bahasan fikih ya Bu ya. Oke, nyampe mana tadi kita tuh? Jadi kata Nabi yang pertama yang lagi disiksa adalah mereka yang buang air kecilnya tidak bersih, istinja atau ceboknya amburadul, nggak bersih. Masya Allah, ternyata diazab dalam kubur. Dari hal sepele, buang air kecil yang nggak bersih, buang air besar yang tidak bersih, ngaruh kepada ibadah lain. Yang kedua kata Nabi, wa amal akhar,
fakana bin namimah. Yang satu lagi nih yang disiksa dalam kubur, yang lagi teriak-teriakan minta tolong adalah mereka yang selama hidupnya rajin mengadu domba, bermuka dua, bisa 3 bisa 4 juga, tergantung keadaan. Kalau di sini muka yang pertama, sini yang kedua, sini ketiga, keempat, pinter, sesuai suasana. Ini orang yang rajin mengadu domba, berbicara di depan lain, di belakang lain, hobinya membuat kericuhan. Kata Nabi, nih yang disiksa di dalam kubur. Sekali lagi, la kholas solahu, nggak ada yang nolongin, illa bima yungkiduhu, kecuali bagi yang bisa menolong anak-anak yang jadi anak-anak soleh, bisa narik kita nanti, ngebebasin kita dari azab kubur. Anak soleh yang dia hafal Quran, anak soleh yang bisa baca Quran, anak soleh yang bisa mengirim doa, fatihah, sedekah buat orang tua. Maka kalau ada yang nanya, ustazah boleh nggak kita bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal? Boleh. Boleh nggak ustazah saya berbuat baik atas nama orang tua yang sudah wafat? Boleh. Boleh nggak ustazah saya kirim doa sama orang tua, kirim fatihah? Boleh. Karena tahu nggak ibu-ibu sekalian, ternyata mayit itu di dalam kubur itu berebutan kalau ngambil kiriman. Jadi kiriman doa, fatihah itu kayak makanan buat mayit di dalam kubur. Kita baca fatihah, ala hadiniya wa ala kulli niyatin susun. Kita khususon nih, ya. Kita sebutin misalnya Fatimah binti Ahmad, itu kan berarti khusus nih buat emak kita, buat ayah kita. Tapi ketika kita bilang khususon wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kita bilang semua muslim dan muslimat dikirim tuh ke alam barzah, ke alam kubur, berebutan mereka. Ibarat kita nih ada ibu-ibu bawa nasi kebuli, cuman 1 tampah, yang makan segini orang, rebutan. Kadang-kadang ada yang tidak kebagian. Tapi ketika kita ngirim langsung sama orang tua kita, kita yang doa anaknya langsung, makanya rugi orang tua yang meninggal, anaknya nggak bisa ngaji, anaknya nggak pernah ingat, anaknya nggak pernah ngirim doa, bacaan Quran Fatihah kepada orang tuanya. Ini orang tua yang rugi. Jadi orang tua yang rugi itu bukan orang tua yang anaknya tuh nggak sukses perkara dunia, bukan. Tapi anak yang tidak sukses perkara akhirat, itu yang disebut dengan orang tua yang rugi. Anak saya nggak nyampe S1, S2 ustazah, nggak apa-apa, tapi hafal Quran nggak hafal, ibu tidak rugi secara akhirat. Anak saya S3 ustazah, sekolahnya tuh di Oxford, Harvard, apalagi ribet bener nyebutnya ya Bu ya. Di luar negeri dapat beasiswa. Oh, Masya Allah ustazah, pokoknya pinternya bukan main. Bisa ngaji? Nggak bisa ustazah. Nutup aurat? Enggak juga ustazah. Kita cuman untung di dunia, tapi rugi secara kehidupan akhirat. Ya, makanya ini yang harus jadi muhasabah, self-talk, renungan diri. Ya Allah, ya Allah, saya jadi orang tua udah berhasil nggak mendidik anak saya cinta sama Al-Quran, dekat sama Allah? Karena takutnya kita keburu meninggal tapi nggak ada yang ngedoain kita, Bu. Lah kalau saudara, paman, bibi, ponakan mana inget-inget sama kita, Bu? Kan yang inget siapa? Anak sendiri. Tapi banyak anak juga yang lupa sama orang tuanya. Ya Rabbi, makanya yang bisa nolong adalah doa anaknya. Anaknya berdoa, Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jannah wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Dia doain setiap habis sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku ya Allah yang sudah tiada, jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, taman surga ya Allah. Ini doa anak khusus sama orang tuanya. Ya, ada anak yang kagak bisa ngaji, boro-boro ngaji, baca Yasin aja dia kagak bisa. Jadi ketika orang tuanya meninggal, ini mayatnya lagi ada di ini, dia setelin tuh YouTube, Yasin wal Qur'anil Hakim, yang dapat pahala YouTube, bukan dia. Ya, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita punya syafaat kelak. Salah satunya adalah pertolongan dari anak yang solih dan solihah. Kejar akhirat. Kita bilang sama anak-anak kita, nak, dunia sementara cuman tempat singgah, nak.
Kita ibarat mau jalan, tujuan kita kemana? Mau ke puncak Bogor, kita berhenti di SPBU Sentul. Itu berhenti kita dunia, tujuan akhir kita puncak akhirat. Jadi ngapain kita berhenti di pom bensin, ngisi bensin, numpang kencing doang di situ. Ini dunia ngapain? Mencari ridha Allah, numpang sebentar, numpang lewat. Makanya nggak ada yang kekal, capek ngejar dunia, ngumpulin harta. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Saya sama suami Bu, kalau lagi itu suka merenung ya. Kebetulan kita berdua sama-sama penceramah ya Bu ya. Jadi kalau penceramah sama penceramah nih ngomonginnya pasti kalau nggak hadis Quran bareng-bareng, kalau nggak saling bertengkarnya ngomongin begituan ya, begini. Asal kita salah satu punya keinginan, misalkan saya ngomong sama suami, ya namanya istri kan kadang-kadang punya keinginan ya Bu ya, betul nggak Bu? Mau dia ustazah, mau dia bukan ustazah kan semua punya keinginan. Saya bilang sama suami, Abi kenapa? Kayaknya Uma pengen beli tas yang model begini Bi, kayaknya. Emang berapa harganya? Segini. La ilaha illallah, kata suami saya. Bagus buat yang lain dah. Ketika saya berbicara keinginan saya pengen ini, suami saya langsung mengutarakan ayat Allah yang tadi. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Uma, berapa lama lagi sih kita hidup, kata suami saya. Akhirnya saya yang tadi mau beli kagak jadi Bu. Kagak pernah jadi. Karena setiap mau beli diajak merenung. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan itu enggak Allah sukai. Buat apa sih? Kita coba, kata suami saya, lihat mana yang kebutuhan, mana yang prioritas, mana yang cuman keinginan. Jadi yang bedain kebutuhan dengan keinginan tuh apa? Kebutuhan itu benar-benar butuh. Coba lihat 3 kali ibu-ibu mau beli jilbab di Shopee, udah demen bener tuh sama jilbab, dimasukin keranjang tapi kagak dibeli-beli. Yang pertama duitnya kagak ada, nunggu duitnya ada. Yang kedua mikir lagi manfaat apa enggak ya. Ini kerudung warnanya hijau, perasaan hijau udah 5 biji di lemari ini. Oh beda nih, yang itu hijau tua, ada hijau muda, nih hijaunya hijau lumut. Kan perempuan begitu, ribet bener. Masalah hijau aja beda, pinknya beda, abu-abunya beda ya. Masya Allah, ini masalah di situ nggak kelar-kelar. Ketika mau beli, kita lihat lagi di keranjang. Saya yakin ibu-ibu kalau ada sesuatu di keranjang dilihat bolak-balik. Masih ada stoknya gitu ya. Sama kita Bu ya, begitu juga. Jadi ketika kita lihat ini prioritas, keinginan atau kebutuhan. Jadi kalau cuman keinginan, kita lihat sampai 3 kali berulang-ulang bahkan lebih, baru kita bertanya dalam hati, butuh atau enggak, manfaat atau enggak. Oh enggak manfaat, cuman buat gaya, nggak usah dibeli. Tapi ketika berkali-kali kita lihat, harus ganti handphone baru, butuh apa enggak, melihat handphone lama, oh udah rusak nih, butuh kayaknya nih, ya. Jadi harus dilihat berkali-kali dan renungin ayat tadi. Pokoknya saya sama suami kalau punya keinginan begitu. Suami saya juga begitu Bu, asal dia mau beli ini, Uma kayaknya Abi mau beli ini. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Nggak jadi. Ya sama saya juga gituin, Abi berapa lama lagi sih kita hidup, udah nggak jadi dah, saling nggak jadi kalau gitu ya. Nah itu jadi reminder buat kita semua ya ibu-ibu ya. Kita capek ngejar dunia, capek ngumpulin duit. Ya Allah, ternyata kita sudah mengumpul, nanti yang menikmati bukan kita juga. Makanya kalau ada harta banyak, dunia sudah dikumpulkan, kita sudah selesai dengan dunia kita, tinggal cari akhiratnya. Kalau bisa ngejar dunia juga plus balance ngejar akhirat juga. Kerja juga, ibadah juga, sholat juga, boleh kumpul sama temen juga dan lain sebagainya, tapi tetap balance. Ini namanya ngejar akhirat, dunia ngikut. Ada orang yang cuma ngejar dunia, akhiratnya nggak bakal ngikut. Kenapa? Dia sudah lalai dengan dunianya sendiri. Ya Rabbi, ya tadi alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sekali lagi nggak ada yang tahu kapan kita masuk ke dalam kubur. Sebelum terlambat, yuk fokus ngejarnya akhirat. Ini baru 1 makalah ya Bu ya. Baik, satu lagi. Wal maqalatur rabi'ah, makalah yang keempat, an Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an, nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi ya.
Dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, Nabi bertanya kepada Jibril alaihi salam, wahai Jibril, sif li hasanati Umar. Coba dong sebutin kepadaku apa saja kebaikan Umar. Faqala, berkata Jibril, lau kanatil biharu midada wasyajaru aklaman lamma hasartuha. Kalaupun lautan jadi tintanya, wasyajaru aklaman, dan pohon-pohon jadi penanya, lama hasartuha, aku tentu gak bakal bisa menghitungnya, saking banyak kebaikan dari Umar itu. Ngangguk Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, faqala, berkata kepada Jibril Nabi, sifli hasanati Abi Bakar, wahai Jibril, coba dong kasih tahu kepadaku, sebutin kepadaku apa saja kebaikannya Abu Bakar. Kan tadi Umar tuh gak bisa dihitung saking banyaknya ya. Maka faqala Jibril, berkata Jibril, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Kebaikan Umar itu adalah salah satu kebaikan dari kebaikan Abu Bakar. Jadi satu kebaikan seluruh kebaikan Umar adalah salah satu kebaikannya Abu Bakar. Saking banyaknya. Jadi yang paling banyak siapa kebaikannya, Bu? Abu Bakar. Ini ketika Nabi bertanya kepada Jibril. Ya. Ini terkait juga tentang bekal akhirat ya. Jadi Abu Bakar ini Masya Allah orang yang sangat tawadu, warok, benar-benar memikirkan akhiratnya. Maka dia punya kebaikan dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Terakhir, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisalihil a'mal. Kemuliaan dunia dengan banyaknya harta, wa izzul akhirah, dan kemuliaan akhirat bisalihil a'mal, dengan baiknya amal. Ai fala tataqwa umur dunya wala tasluhu illa bil amwal wala tataqwa umurul akhirah wala tasluhu illa bil a'malis salihah. Ya, jadi yang membuat seseorang itu dapat kemuliaan dunia sebab dia punya harta yang banyak, cuma sekedar dunia dia genggam. Ya. Wa izzul akhirah, tapi dia punya kemuliaan akhirat ketika apa? Dia genggam amal solih di tangannya. Coba lihat deh Bu, orang yang punya privilege. Ini bahasa Cinere ya Bu ya. Betul nggak? Privilege itu apa? Apa bahasanya tuh? Keistimewaan, kesempatan, peluang yang lebih besar, anak orang kaya, fasilitasnya ada, good looking, bahasa Cinere lagi nih ya Bu ya. Cantik, tampan, tuh privilege semuanya ya. Makanya ada yang bilang kalau ada orang sukses, dia mah punya privilege, dia mah punya keistimewaan, tuh babanya emaknya tuh tuan tanah, waris, dia mah bukan perintis gitu ya. Kan ada perintis, ada pewaris ya. Kalau kita mah rata-rata perintis, tapi juga banyak yang pewaris. Lebih bagus dia pewaris, kemudian dia bisa meneruskan warisan tersebut untuk melakukan amal soleh gitu. Jadi orang yang punya banyak harta selama di dunia, dia bisa genggam dunianya. Dia punya duit, berapa uang yang dia punya, di ATM-nya banyak, emasnya di berangkasnya banyak, depositnya banyak, tanahnya banyak, propertinya banyak, bahkan di luar negeri aja dia simpen duit dia saking banyaknya. Dia bisa melakukan apapun dengan uang. Makanya kalau kita dengar orang kaya yang sombong, selalu menyelesaikan apapun dengan uang, uang, dan uang. Kenapa? Karena dia cuma mengejar kemuliaan dunia. Dia buat salah sama orang, udah kasih aja duit, nanti baik lagi katanya. Dia nabrak orang, udah biayain aja, kasih duit yang banyak, tadi diem juga katanya. Dia bikin perkara sama orang, udah bayar aja polisinya, bayar aja hakimnya, menang kita nanti, duit dia punya. Dia dapat izzud dunia, tapi dia nggak dapat izzul akhirah. Karena semua dia anggap mulia cuman dengan harta. Korun. Jadi kalau ada orang yang sombong, dia laksana korun. Korun itu saking sombongnya Bu, saking kayanya, itu hartanya tiap hari itu sampai jalan dia. Nih hartanya nih dibawa berapa mobil sama para dayang-dayangnya, dia jalan melewati warga-warga, saking banyaknya hartanya sampai apa bahasa kitanya tuh? Di apa namanya? Kalau dia muter-muter sekampung, diarak gitu.
Jadi ketika Korun lewat dengan hartanya, emasnya yang banyak, mewah, istri-istrinya dan lain sebagainya, ini rakyat jelata yang ngelihat, sungguh beruntung Korun dengan hartanya. Padahal ternyata Korun lah yang mendapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu, kalau ngelihat kawan kita yang kaya raya, bu, kita nggak usah kecil hati. Kan kadang-kadang kita mah, hati kita nih lemah, ya. Hati kita nih cepet ke distract dengan perkara-perkara yang seperti itu. Ini saya pengen bahasa Cinere aja gitu yang keluar ya. Gitu ya Mak Haji ya. Ngerti nggak Mak Haji? Ya. Ini hati kita nih sering kali down, jatuh ngelihat orang yang lebih daripada kita. Makanya saya pernah sampein, salah satu penyakit yang paling membahayakan bukan penyakit jasmani, tapi penyakit hati, rohani. Kalau kita penyakit jasmani, darah tinggi, tensi, demam berdarah, jantung, diabetes langsung berobat. Penyakit hati juga begitu, langsung berobat. Berobatnya apa? Qiraatul Quran, baca Al-Quran, kumpul dengan orang, sholat malam, bersedekah, itu obat hati. Sering berzikir, zikrullah, baca doa, ada dalam Al-Quran doa yang dibaca kalau kita lagi sakit apa? Fa idza maritu fahuwa yashfin. Ini lagi sakit badan kita, Bu. Perut kita sakit, pegang. Fa idza maritu fahuwa yashfi. Dengkul kita sakit, asam urat, pegang. Fa idza maritu fahuwa yashfi. Ada tetangga beli emas baru, pegang dada kita. Fa iza maritu fahuwa yashfi. Datang ke majelis talim, ada yang pakai baju baru. Fa iza maritu fahuwa yashfi. Kan lagi sakit hatinya, lagi penyakit hati kan? Diobatin dengan doa yang ada dalam Al-Quran, zikir kepada Allah. Jadi jangan ibu anggap orang yang hartanya lebih banyak, yang punya privilege tuh hidupnya nggak ada ujian, Bu. Kita nggak tahu aja ujiannya apa. Suaminya tampan, istrinya cantik, anaknya cantik-cantik, tampan-tampan, hartanya banyak, tiap tahun dia umroh, haji, duitnya luber di mana-mana, apapun yang dia inginkan bisa kebeli. Keluar negeri, ke belahan manapun sudah dia datangi, kita nggak tahu ujian apa yang sudah dia lewati. Ada yang ujiannya kehilangan, ada yang ujiannya di anak-anaknya, ada yang ujiannya di hartanya. Dia hartanya banyak, ternyata hasil korupsi. Dia hartanya banyak, ternyata mengambil hak orang lain, nggak ada yang tahu. Makanya kalau ngelihat ada orang lebih enak hidup dari kita, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya Allah, mudah-mudahan saya dapat rezeki yang demikian juga. Kita nggak usah kita tanya-tanya, kok bisa kaya ya, bagaimana caranya tuh ya? Dicari, kepo kesana kemari, masya Allah itu. Ini nggak tenang hati kita nih, jadi penyakit hati, iri, dengki ya Bu ya. Makanya sekali lagi, yang mau kita kejar apa? Kemuliaan duniakah atau kemuliaan akhirat? Kalau yang kita kejar kemuliaan akhirat, dunia bakal ikut insya Allah. Kita kan pengennya sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di. Tapi ada orang juga yang sakiun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Dia selama di dunia susah, kata Allah sabar, nanti kamu senang di akhirat. Ada yang sa'idun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Dia senang selama di dunia, nyampe akhirat dia babak belur. Nggak mau kita begitu. Ada yang selama di dunia susah, nyampe akhirat juga susah. Ya Allah, ya Rahman, itu nggak jadi perbenahan diri. Tapi insya Allah kita pengen yang tadi ya Bu ya, senang di dunia, senang di akhirat, mengejar kemuliaan dunia, dapat juga kemuliaan akhirat. Ya, insya Allah. Maka sekali lagi, kemuliaan akhirat bisa kita gapai dengan amal soleh. Yang kedua, kemuliaan akhirat bisa digapai dengan zikrullah, zikir kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang berhasil di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia dapat syurganya Allah. Dan orang yang paling mulia kelak di akhirat di sisi Allah adalah mereka yang dapat dua perkara. Satu, ridha Allah. Yang kedua, syurga Allah. Ada orang berbondong-bondong masuk syurga,
sudah menikmati syurga sedemikian rupa, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya Allah, sungainya beraneka ragam isinya, ada yang madu, ada yang susu, ada yang arak, ada yang jus dan lain sebagainya. Perut nggak ada yang namanya lapar dan kenyang tiap waktu kita makan. Nggak ada lagi syahwat, setiap saat bisa kita. Nah gitu ya, itu bahasanya saking enaknya syurga. Apapun yang diinginkan ada, pengen ngomong ini ada, dan lain sebagainya. Itu kenikmatan syurga. Tapi nanti kelak di syurga banyak juga yang menangis. Ditanya sama Allah, madza turidun? Kalian yang sudah pada masuk syurga, apa yang kalian inginkan? Dijawab oleh para penghuni syurga, ridhoka ya Rabb. Kami pengen ridhomu. Karena kami masuk syurga cuman karena amal solih, bukan karena engkau ridho. Maka sekali lagi, setiap beramal solih, niatinnya mengharap ridho Allah. Saya bukan karena yang lainnya Allah, tapi karena Allah. Ridho ya Rabb. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi dua nih Bu. Kalau kita pengen dapat ridho Allah sama syurganya Allah, falyamal amalan shalihan, beramal soleh tadi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau biar dapat ridhonya Allah, jangan sekutuin Allah dengan hal apapun. Allah nggak ridho walaupun sebanyak apapun amal solih kita. Kita percaya kepada selain Allah, mintanya kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, nih Allah nggak ridho, cuma dapat syurga tapi nggak dapat ridho Allah. Maka sekali lagi doa kita yang selalu kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Ini terkait pembahasan dunia belum kelar Bu, karena masih ada beberapa makalah lagi. Insyaallah kita masih teruskan ya. Mungkin karena sudah jam 11 lewat, saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Baik, masih ada sesi tanya jawab Ustaz ya. Kepada bunda-bunda yang mau bertanya, kita batasin 2 aja ya yang bertanya ya, silakan. Assalamualaikum. Kalau orang gibahin yang baik buat orang lain itu dosa nggak? Orang gibahin baik buat orang lain, contohnya gimana? Misalnya dia ngomongin orang ini tuh suka sedekah loh. Oh gitu ya Bu ya. Kita harus ngikutin nada anak-anak ya Bu ya. Adik siapa namanya? Kinar. Kinar, berapa umurnya? 8 tahun Bu. Anak kecil aja berani nanya nih. Ya, Masya Allah. Ya, Dinar mudah-mudahan jadi anak solih ya. Insya Allah jadi penerus kebaikan nanti dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang gibahin orang lain, gibah itu apa sih? Membicarakan orang lain di mana orang itu tidak ada di situ. Jadi orang pertama dengan orang kedua berbicara dan orang ketiganya tidak ada. Walaupun itu kebaikan, boleh atau tidak ya, walaupun itu kebaikan diperbolehkan, dan itu masuknya bukan kategori gibah karena sedang apa ya, ini kayak gini, kalau dalam ilmu hadis itu ada jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu untuk mengetahui ini kira-kira perawinya tuh cacat atau enggak, riwayat hadisnya tuh mutawatir atau enggak gitu. Oh yang perawi ini nih ada cacatnya, ini nih hafalannya kurang. Oh kalau perawi yang ini nih secara ini dia pernah punya kasus dan lain sebagainya, itu boleh karena untuk jarh wa ta'dil. Nah kalau ada orang nanya sama kita, gimana ya ibu itu baik nggak ya orangnya, karena saya mau ada ini nih hubungan, baik hubungan perdagangan, hubungan pertemanan ataupun yang lainnya, kita kasih tahu ibu ini mah ahli sedekah, jadi insya Allah kalau jadi kawan temen tuh masya Allah bager, boleh, itu bukan bermaksud menjelekkan, tapi memberitahu bahwa ada hal yang boleh kita lakukan dengan dia, ada yang tidak. Jadi gini, gibah itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan.
Tapi kebanyakan tidak diperbolehkan. Ibu-ibu lagi nunggu apa yang diperbolehkan nih katanya. Ya, biar saya ada dalil boleh bergibah gitu ya. Gibah yang diperbolehkan pertama di mahkamah, di persidangan, di depan hakim. Contoh suami istri mau bercerai, kan ada mediasi tuh, ya. Ditanya sama hakim, sama orang pengadilan, ibu kenapa mau cerai sama suami? Abisnya suami saya mah begini-begini. Diomongin tuh, kan kita ngomongin, walaupun suami kita nggak hadir atau nggak datang, ya kan? Itu gibah bukan? Gibah, tapi diperbolehkan untuk mencari solusi dalam pertengkaran rumah tangga. Tapi ibu nggak boleh menggibahi suami sama kawan sendiri. Yang boleh itu kan sama orang-orang yang bijak, hakim, orang tua, atau orang yang sesepuh bisa ngasih wejangan, solusi. Jangan sama temen kita curhat, laki gue mah ngasih uang belanja dikit bener katanya. Kesel bener katanya begini-gini dan lain sebagainya. Itu nggak boleh, apalagi yang digibahin pasangan hidup kita sendiri. Jadi kalau dalam pertengkaran di mahkamah pengadilan itu diperbolehkan. Contoh lagi, ibu kena kasus, ibu dicopet misalkan, jangan ibu deh, nauzubillah ya, ada yang kena copet. Terus ketika ditanya sama polisi, bu copetnya kayak gimana? Badannya tinggi, kulitnya agak gelap, hidungnya begini-begini, kita ngomongin bukan? Ngomongin, tapi apa perlu nggak kita ngomongin? Untuk mencari siapa tersangkanya. Ibu ditanya polisi, bu copetnya bagaimana? Ya Allah, saya nggak mau gibah Pak Polisi. Pokoknya Pak Polisi mah cari aja sendiri katanya. Kan nggak bisa begitu bu, betul ya? Harus ngasih tahu ciri-cirinya seperti apa. Jadi boleh kalau dalam perkara menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar, mencari tersangka dan lain sebagainya. Yang ketiga, sedang mengidentifikasi seseorang. Misal, ibu punya kawannya rumahnya di Limo. Ada RT 2 ya, ada RT 2 di Limo tuh. Siapa nama kawannya? Siti Fatimah misalkan. Ibu nanya sama orang, bu punten, saya mau ke rumah kawan saya, kalau ibu Siti Fatimah rumahnya yang mana ya? Kata yang ditanya, bu mohon maaf, Siti Fatimah yang mana ya? Di sini Siti Fatimah ada 20 orang di RT ini. Ya kan betul ya bu ya? Di RT ini Siti Fatimah ada 20 orang. Oh, Siti Fatimah ini yang lakinya namanya ini. Orangnya bagaimana bu? Ini orangnya tinggi, kulitnya putih, hidungnya begini, kalau ngomong begini, badannya kurus dan lain sebagainya. Itu kan mengidentifikasi. Kalau kita nggak ngasih tahu, nggak bakalan dikasih tahu yang mana juga. Tapi begitu, yang mana Bu Fatimah? Oh Bu Fatimah tuh yang begini, yang orangnya berisi. Oh belah situ tuh rumahnya Bu Fatimah yang itu, begitu. Ya. Keluar Betawinya jadinya ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu, mengidentifikasi boleh. Ada teman tadi siapa namanya? Kinar. Ada teman Kinar nanya, Kinar kenal nggak sama yang namanya Putri? Putri yang mana ya? Di kelas aku nama Putri ada 3 orang. Oh Putri yang rambutnya panjang, bulu matanya lentik, hidungnya mancung, kenal nggak? Oh itu namanya Putri ini begitu. Tapi kan sekolahnya Islam pada pakai kerudung. Oh iya ya. Ini kan cuman misalkan ya. Betul juga ya Bu ya. Atau kalau nggak tahu rambutnya, Putri itu Putri yang mana? Oh ada yang kulitnya putih, ada yang sawo mateng ya, ada yang sawoknya agak busuk begitu bagaimana? Jadi beda-beda, ada yang kulitnya terang, ada yang kulitnya gelap, ada ada putri yang lebih tinggi, ada yang kurang tinggi. Itu bisa tahu dari situ. Jadi kalau ada yang nanya mengenai kebaikan seseorang atau minta diberitahu terkait seseorang boleh, tapi jangan kebablasan juga Bu. Ibu gara-gara ditanya akhirnya kesempatan saya jelekin dia nih gitu kan. Nah ini yang jadi dosa ya. Kalau cuman ada yang nanya, misal contoh sekali lagi ya, ada orang pengen ngutang sama kita Bu ya, si A pengen ngutang sama saya nanya sama kawannya si B, Bu ini ibu si A dia pengen minjem duit sama saya, kira-kira orangnya amanah nggak ya, balikin lagi nggak ya kalau ngutang, masalahnya jumlahnya nggak sedikit. Dikasih tahu sama kawannya si B, Ustazah hati-hati deh, ini si A kalau ngutang galakan dia kadang-kadang daripada kita. Benar saya mah.
Terus kawan-kawan saya udah berapa kali ngutang sama dia emang gak pernah dibalikin, orangnya gak amanah. Kalau bisa ustazah, biar hubungan tetap baik gak usah deh ngutangin ke dia. Bilang aja kagak ada ataupun yang lainnya. Itu kan saya dikasih informasi biar hubungannya tetap baik. Biar saya gak masuk dalam jebakan orang tersebut. Maka boleh bergibah dalam hal tersebut. Tapi kalau tidak ada api, tidak ada angin, tidak ada air, yang penting mulut kita gatel aja pengen gibah gitu. Itu yang nggak boleh ya Bu ya. Ini gatel nih, kita punya informasi teman kita datang masuk, sini 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 katanya. Kenapa? Ibu itu begini-begini, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ini mah rahasia kita berdua. Oke berdua. Temennya yang dikasih tahu gatel juga. Datang yang satu lagi. Si ini begini-begini, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Rahasia kita berdua. Akhirnya satu majelis taklim tahu semua. Dengan dalih jangan kasih tahu siapa-siapa. Padahal udah siapa-siapa aja dia kasih tahu ya Bu ya. Ya Rabbi. Jadi begitu ya Kinar ya. Kalau untuk mengidentifikasi, mencari tahu, terus kalau dalam pertengkaran ada yang dicuri uangnya, ditanya malingnya kayak gimana, itu boleh menggibahinya. Ya, kemudian ditanya kebaikannya, ibu ini ahli sedekah ya, boleh. Tapi untuk sekedar memberitahu, bukan berlarut-larut membicarakannya ya. Lebih seperti itu ya. Ya. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah atas ilmu-ilmunya. Ini Ustazah, yang mau saya tanyakan tadi, yang tadi Ustazah bilang kalau antar mayit itu kita boleh berlama-lama. Itu Kalau apa? kita mengantar mayit di kubur, itu kan boleh atau Ustazah Lama-lamanya mendoakan maksudnya di situ kan. itu maksudnya menunda malaikat datang atau bagaimana Iya, menunda. Menunda. Karena nanti ketika keluarga sudah melangkah untuk meninggalkan kuburan, di situ malaikat kan hadir. Oh, jadi ditunda-tunda Jadi gitu itu ya betul. Jadi belum hadirnya. Makanya pas dengar kayak gini ada ibu-ibu gini, kalau laki saya meninggal saya nginep aja dah di kuburan. Biar malaikat kagak datang-datang. Enggak juga ya, enggak juga ya. Baik. Itu kan cuman perumpamaan. Maksudnya kalau para pengantar jenazahnya sudah meninggalkan kembali semuanya, maka di situ malaikat hadir. Ini yang kedua Ustazah, mengenai kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti. Itu maksudnya kemuliaan akhirat akan mendapatkan dunia ya Ustazah dengan cara amal soleh dan zikirullah ya. Iya. Dan dia akan mendapatkan dua perkara, ridho Allah dan surganya Allah. Itu tanda-tanda kita mendapatkan ridho Allah itu bagaimana Ustazah ya? Tanda-tanda kita mendapatkan ridho Allah Ustazah. adalah yang pertama, kita dimudahkan atau diistiqomahkan untuk beramal solih. Ciri yang pertama. Yang kedua, hati kita semakin butuh dan rindu kepada Allah. Dan yang ketiga, kita merasa bersalah ketika kita melakukan maksiat atau kita membuat Allah cemburu. Ini berarti Allah tuh lagi cinta ridho sama kita. Dan yang keempat, kita banyak mendapat ujian dari Allah. Kalau kita lulus sama ujian tersebut, kita berangsur menjadi hamba yang lebih solih lagi. Ba'da ujian tersebut, after ujian itu, berarti di sini Allah tuh ridho sama kita. Ya, dapat ujian terus. Jadi ciri hamba yang diridhoi Allah, dicintai Allah itu ibtalahu, hidupnya nggak pernah kosong dari ujian. Diuji terus. Ada orang tapi yang istidraj, nggak pernah dapat ujian ya. Kok orang kaya tapi enak, sholat kagak pernah, harta banyak dan lain sebagainya. Justru hartanya itu ujian, tapi dia nggak sadar dengan ujian tersebut, gitu. Ya. Jadi semakin Allah ridho kepada kita, semakin dimudahkan kita untuk beramal solih, semakin dipautkan hati kita untuk mengingat Allah, semakin dibuat galau kita ketika hendak melakukan maksiat. Galau nih, saya takut sama Allah, ya Allah maafin saya. Ibu-ibu deh kesiangan bangun subuh nih, terus kita sampai nangis, ya Allah maafin ya Allah saya bangun jam 7 nih, sampai nggak enak hati ya. Itu tandanya tuh Allah cinta sama kita. Allah nggak pengen kita melakukan hal tersebut. Galaunya tuh tingkat tinggi. Dan yang keempat tadi apa ibu-ibu? Ketika kita, yang keempat,
selalu mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berhasil melewati ujian tersebut. Udah, ujian itu kita anggap sebagai bukti cintanya Allah buat kita. Allah lagi cinta sama saya. Gitu. Ya Bu ya? Enggak ada yang hidupnya enggak diuji sama Allah. Jadi itu Allah semakin ridha sama kita. Jadi ciri orang yang diridhoi sama Allah selama di dunia bukan yang hartanya makin banyak, dia makin muda, dia makin ini secara duniawi, tidak. Tapi adalah orang yang semakin bertambah amal atau bekal akhiratnya. Ini orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah mudah-mudahan kita masuk di dalamnya ya, ibu-ibu ya. Baik, karena sudah jam 11:30, mungkin cukup di 2 pertanyaan ya. Insyaallah bulan depan kita lanjut lagi. Mari ibu-ibu sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ya Allah yang hadir, yang sakit Allah sembuhkan, yang sakit hatinya juga disembuhkan, yang kurang rizkinya diperbanyak rizkinya, rizki yang halal barokah, dan diistiqomahkan untuk mencari ilmu dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wakhtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.